Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oksa Devindra Widorini dengan NIM 24080107087 pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ratih Damayanti SHMH dan Bapak Moh Imam Gustami SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam sumber hukum formil. Sumber hukum formil dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Pengertian undang-undang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan perundang-undangan yang isinya langsung mengikat masyarakat secara umum. Yang kedua, undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal atau ada dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasa sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka kebiasaan tersebut akan dianggap sebagai hukum. Yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Apabila kemudian putusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka lama-kelamaan putusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum. Hukum yang termuat dalam putusan hakim semacam itu menjadi hukum jurisprudensi atau hukum putusan atau juga disebut sebagai hukum hakim. Yang keempat ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Dan yang kelima ada perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, perjanjian mengandung unsur perbuatan satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Dan yang terakhir ada doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadi pendapat ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, atau menjadikan pendapat dari ahli-ahli sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Bahkan dalam hukum internasional, doktrin sebagai pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.